Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyore Valina Kaila Isnaini dari kelas 11 IPS 2. Saya sebagai sekretaris 1 IPM Imam Hanif Kudus periode 2019-2020. Menurut saya, IPM adalah sebuah batu loncatan untuk berproses, berprogres, dan mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Motivasi awal saya dalam masuk ke kepengurusan IPM adalah karena untuk belajar kepemimpinan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari nomor 4789, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari hadis di atas, sudah selayaknya kita sebagai manusia belajar bagaimana cara memimpin diri kita sendiri maupun memimpin orang lain nantinya. Dan kita juga harus mempunyai sifat amanah, baik itu saat memimpin diri sendiri maupun saat memimpin orang lain. Ada beberapa manfaat yang saya rasakan selama saya berada di IPM. Yang pertama, berkembangnya jiwa kepemimpinan atau leadership dalam diri saya. Yang awalnya saya itu tidak tahu apa-apa tentang jiwa kepemimpinan atau leadership ini, di IPM saya jadi tahu dan terdorong untuk selalu menjadi pemimpin yang baik itu untuk diri saya sendiri maupun saat saya teamwork dengan orang lain. Awalnya saya bertanya-tanya, mana bisa sih saya di IPM bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan atau leadership saya kalau saya di IPM itu tidak selamanya menjadi ketua atau pemimpin. Jadi di IPM saya mendapatkan jawabannya. Tidak selamanya untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan atau leadership ini kita harus menjadi ketua atau pemimpin terlebih dahulu. Di IPM saya dapat melihat bagaimana sikap seorang pemimpin, bagaimana cara pemimpin mengambil keputusan, dan bagaimana seorang pemimpin itu menyelesaikan suatu masalah. Manfaat yang kedua adalah kemampuan saya dalam memanage waktu dapat lebih baik lagi. Yang dulunya saya itu sering menunda-nunda suatu pekerjaan dan akhirnya setelah mendekati deadline saya menjadi keteteran. Setelah masuk di IPM, saya jadi tahu bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Misalnya, jika ada tugas dan waktu itu saya luang, saya langsung mengerjakannya. Dan ketika nanti ada urusan tentang IPM, saya tidak perlu memikirkan tugas itu lagi karena tugas itu sudah terselesaikan di jauh-jauh hari. Saya dulu juga bertanya-tanya, ikut IPM kan waktu lebih banyak yang terbuang. Kok bisa sih saya mempunyai kemampuan dalam memanage waktu lebih baik lagi? Nah, itu dia tadi yang sudah saya jelaskan. Di IPM secara tidak langsung kita dituntut untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, dengan tidak bermalas-malasan dan juga tidak menunda-nunda pekerjaan yang kita punya. Reaksi saya ketika mendapat teguran dari ketua atas kesalahan yang bukan saya sendiri sebagai pelakunya, saya akan menerima teguran tersebut dan menjadikannya sebuah pelajaran berharga serta tidak mengulangi kesalahan yang sudah saya lakukan tersebut. Saya tidak akan melaporkan teman saya yang bersalah juga karena saya ingin menasihatinya secara personal saja, sharing-sharing apa problem selama dia bersalah atau selama dia melakukan kesalahan tersebut supaya dia tidak merasa malu di depan teman-teman yang lain dan saya juga bisa menjaga harga dirinya supaya tidak tercoreng di depan teman-teman yang lain. Ketika muncul suatu masalah yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya akan bertanggung jawab dan
situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kepengurusan. Jika dalam pembira kali ini saya terpilih, saya akan menjadi pemimpin yang demokratis, yaitu saya tidak merasa diri saya yang paling penting dan selalu melibatkan anggota yang lain dalam hal apapun. Saya akan menjadi pemimpin yang komunikatif, solutif, dan visioner, dan akan memberi sanksi kepada diri saya sendiri jika saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Juga saya akan menjalankan roda kepemimpinan saya dengan sebaik mungkin.